Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang salah satu film di Kingdom Animalia, kelompok invertebrata yaitu film Nemathelminthus. Oleh BK Salimah Dewi Maharani nomor absen 3, Muhammad Fahmi Frisani nomor absen 17, Nasma Mazaya Nabila Azhara nomor absen 21. Pengertian: Nemathelminthus adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemathelminthus berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helminthus yang artinya cacing. Rongga tubuh pada Nemathelminthus disebut Pseudocelomata. Ciri-ciri Nemathelminthus: 1. Merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. 2. Memiliki 3 lapisan tubuh atau tripoblastik, yaitu lapisan tubuh luar atau ectoderm, tengah atau mesoderm, dan lapisan tubuh dalam atau endoderm. 3. Tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati, sehingga rongga ini disebut Pseudocelomata. 4. Kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindunginya dari enzim pencernaan inang. 5. Sistem pencernaannya sudah lengkap, belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau pernapasan. Sistem saraf merupakan saraf cincin. Berikut gambar struktur tubuh Nemathelminthus. Cara hidup Nemathelminthus. Nemathelminthus ada yang hidup bebas, ada pula yang parasit pada manusia. Nemathelminthus yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan. Berperan untuk menguraikan sampah organik, sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Hampir seluruh hewan dapat menjadi inang bagi Nemathelminthus. Sistem pencernaan Nemathelminthus. Nemathelminthus sudah mempunyai sistem pencernaan sempurna. Mereka mempunyai mulut, faring, usus, dan anus. Mulutnya ada pada bagian depan atau anterior tubuh, sementara anusnya ada pada bagian belakang atau posterior tubuh. Makanan akan masuk melalui mulut menuju faring lewat proses pencernaan di usus. Lewat sari makanan dan nutrisi diedarkan ke seluruh tubuh oleh cairan pada rongga tubuhnya. Sisa-sisa metabolisme akan dikeluarkan lewat anus. Sistem saraf Nemathelminthus. Struktur dari sistem sarafnya berbentuk ganglion cerebral. Ada 2 kelompok besar dari kumpulan sel saraf, serta truncus nervosus atau berkas saraf kecil longitudinal. Sistem sarafnya terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf tersebut berhubungan dengan 6 saraf anterior serta beberapa saraf posterior. Pada setiap sisi cincin saraf ada 6 ganglion saraf. Sistem reproduksi Nemathelminthus. Pada umumnya, Nemathelminthus melakukan reproduksi secara seksual. Mereka termasuk makhluk hidup yang bersifat gonokoris, atau organ kelamin jantan serta betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin utama, jantan atau betina. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh, lalu akan menghasilkan sel telur yang sangat banyak, atau mencapai ribuan per harinya. Jika lingkungan tempat telur tersebut berkembang tidak menguntungkan, maka mereka akan berubah menjadi struktur mirip kista. Sistem ekskresi Nemathelminthus terdiri dari 2 saluran. Yang bagian utama yang akan bermuara pada suatu lubang pada bagian ventral tubuhnya. Yang kedua, sistem sirkulasi atau peredaran darah Nemathelminthus. Sistem sirkulasi serta respirasi tidak ditemukan pada Nemathelminthus, sehingga pertukaran zat seperti oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat yang konsentrasi rendah, serta nutrisi yang disebarkan oleh cairan tubuh. Next. Yang ketiga, daur hidup Nemathelminthus. Yang pertama, Ankylostoma duodenal atau cacing tambang yang diawali dari telur, kemudian larva masuk melalui kulit, lalu ke jantung, ke paru-paru, trakea, faring, usus halus dewasa. Buset. Yang kedua, Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Yang pertama dari telur, masuk melalui makanan atau minuman, kemudian menjadi larva, kemudian hati, ke jantung, ke paru-paru, ke trakea,
ke kerongkongan, dan terakhir di usus halus orang dewasa. Wanjay. Ini perbedaannya bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini dia tubuh jantan dan betina. Oke, lanjut. Cacing gilik yang daur hidupnya pernah melewati pembuluh darah adalah Ancylostoma duodenal, Ascaris lumbricoides, dan Wucherea bancrofti. Yang kedua, Ancylostoma duodenal mempunyai gigi kait untuk melukai usus dan alat isap. Dapat mengeluarkan zat antikoagulan sehingga menyebabkan anemia. Masuk ke tubuh manusia secara aktif melalui larva filariform yang menginfeksi kulit kaki dan secara pasif melalui larva pada makanan. Wucherea bancrofti mempunyai inang, sementara nyamuk Culex ditularkan melalui mikrofilari dan inang tetap manusia. Pada manusia hidup pada pembuluh limfa kaki sehingga menyebabkan kaki gajah. Enterobius vermicularis hidup pada usus besar anak-anak dan bertelur di anus jika digaruk menyebabkan autoinfeksi. Panjang tubuh betina 9 hingga 12 mm dan jantan 3 sampai 5 mm. Wajar, kok begini? Dan ini skema daur hidup cacingnya, bisa dilihat sendiri. Lanjut. Klasifikasi Nematelmintes. 1. Nematoda. Nematoda mempunyai kutikula tubuh yang transparan, memiliki mulut dan lubang ekskresi. Alat reproduksi pada jantan dengan testis dan betina dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya mencapai 10 bulan. Cacing dewasa hidup pada usus halus manusia dengan panjang 20 hingga 40 cm dan diameter 0,5. Waduh, ini panjang ya. Telur cacing yang keluar bersama feses akan masuk ke saluran pencernaan manusia melalui makanan yang tidak higienis. Selanjutnya, telur akan berkembang menjadi larva yang menembus dinding usus dan mengikuti peredaran darah manusia sampai ke paru-paru, trakea, faring, dan kembali ke usus hingga dewasa. Kemudian menetaskan telur 200 per hari. Cacing betina berukuran lebih besar dibandingkan dengan cacing jantan. 200 per hari. Wah, banyak. Lanjut. Dalam keadaan hidup, tubuhnya berwarna putih seperti susu dengan kutikula transparan bergaris-garis. Pada hewan jantan dekat dengan lubang anal, terdapat tonjolan yang disebut perineal setae untuk melakukan perkawinan. Pada cacing betina, lubang kelamin terletak di sepertiga panjang tubuh dari ujung anteriornya. Cacing betina lebih lurus sedangkan cacing jantan melengkung. Lanjut. Ini dia yang kedua, Necator americanus dan Ancylostoma duodenal, cacing tambang pada manusia. Lihat contohnya. Lanjut. Cacing tambang parasit dalam usus manusia, panjang tubuhnya 1 hingga 1,5 cm. Mulut di bagian anterior dengan gigi kait dari kitin saat menggigit dinding usus penderita. Cacing ini mengeluarkan zat anti pembekuan darah, zat antikoagulasi, dan darah terus-menerus diisapnya, sehingga penderita dapat mengalami anemia. Telur yang keluar bersama feses akan menetas di tempat becek membentuk larva raditiform. Larva dapat menembus kulit telapak kaki manusia dan mengikuti peredaran darah sampai ke paru-paru, trakea, faring, dan kembali ke usus sampai dewasa. Cacing jenis ini menghasilkan telur 9.000 per hari. Lanjut. Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis atau Oxyrus vermicularis adalah cacing kremi pada manusia. Cacing ini hidup dalam usus besar manusia. Panjang cacing betina sekitar 9-12 mm dan cacing jantan sekitar 3-5 mm. Cacing betina akan bertelur pada malam hari di anus sehingga menyebabkan rasa geli dan gatal.
Apabila digaruk, telur akan menempel pada kuku yang tertelan melalui makanan, dapat menyebabkan autoinfeksi yang disebabkan oleh penderita sendiri. Telur menetas di usus halus sampai menjadi cacing dewasa. Apabila akan kawin, cacing menuju ke usus besar, kemudian yang betina akan menetaskan telur di anus sehingga penderita mengalami rasa gatal di anusnya. Ih, kok geli gini sih? 4. Filaria bancrofti atau Wuchereria bancrofti. Berikut merupakan gambarnya. Cacing Filaria bancrofti mengakibatkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Larva cacing pada siang hari akan berada di pembuluh darah besar atau aorta, dan pada malam hari akan keluar menuju pembuluh darah tepi di bawah kulit. Larva filaria yang berada dalam kelenjar ludah nyamuk culet XP akan masuk ke tubuh orang sehat yang digigitnya. Larva masuk dan mengikuti sebuah peredaran darah manusia menuju ke kelenjar getah bening sampai dewasa. Cacing yang berkembang biak dengan cepat akan menyumbat saluran getah bening. Bagian tubuh yang tidak mendapatkan aliran getah bening akan mengalami pembengkakan. Jika pembengkakan terjadi pada kaki, disebut penyakit kaki gajah. 5. Trichinella spiralis atau cacing otot pada manusia. Berikut merupakan gambarnya. Cacing ini mengakibatkan penyakit yang disebut trichinosis. Manusia bisa terserang karena makan daging babi yang mengandung larva cacing yang dimasak tidak matang. Larva tinggal di dalam usus halus hingga dewasa dan bertelur. Telur menetas menjadi larva dan masuk dalam otot lurik untuk membentuk sista. Klasifikasi Nematelmintes yang kedua ada Nematomorpha. Nematomorpha adalah cacing yang mempunyai daun di kepala, hidup dalam usus vertebrata, dan biasanya melekat pada dinding usus dengan belalai bengkok berkanduri. Cacing ini mempunyai sebuah alat pencernaan makanan yang sempurna dan alat reproduksinya terpisah. Nematomorpha memiliki host space intermediate, yakni bangsa krustasea atau udang dan insekta atau serangga. Misalnya, Neoesi norhinsus emidis yang menyerang penyakit kura-kura dan bulus. Berikut merupakan gambar dari Nematomorpha. Peranan Nematelmintes. Pada umumnya, nematoda merugikan karena hidup parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Globodera rostosiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Yang kedua, Ascaris lumbricoides atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Contoh-contoh dari Nematelmintes. Ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut, parasit pada manusia. Penyakit yang ditimbulkan dinamakan Ascariasis. Tubuh yang jantan melengkung dan ukuran lebih kecil. Siklus hidupnya, telur berembrio keluar bersama feses manusia yang dapat bertahan selama beberapa minggu. Bila termakan bersama makanan atau minuman akan menetas dalam usus, menembus dinding usus, melewati hati, arteri pulmonalis, jantung, paru-paru, trakea, dan tertelan ke sistem pencernaan, masuk ke usus halus, dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Berikutnya, Ascaris megalocephala, parasit pada usus kuda. Ascaris swilae, parasit pada usus babi. Berikutnya, Ancylostoma duodenale atau Nesator americanus, yaitu cacing tambang, parasit pada manusia karena menimbulkan penyakit ancylostomiasis. Cacing betina hidup di usus manusia menghasilkan telur dan keluar bersama feses menjadi larva rhabditiform selama 1-2 hari. Berganti kulit menjadi larva filariform dan siap menginfeksi dan masuk menembus pori-pori kulit. Selanjutnya mengikuti aliran darah menuju jantung, paru-paru, trakea, kerongkongan dan masuk ke lambung. Perkembangan menjadi dewasa di usus halus. Cacing ini dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya,
Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis, yaitu cacing kremi, parasit pada usus besar manusia, Oxyurasis. Siklus hidupnya secara autoinfeksi atau menginfeksi diri sendiri, yaitu cacing betina bertelur di sekitar anus yang menyebabkan rasa gatal. Pada saat digaruk akan menempel pada jari, sehingga pada saat makan akan terbawa ke usus halus dan menetas. Bila dewasa terjadi perkawinan di usus besar dan bertelur di sekitar anus. Berikutnya, Filaria bancrofti atau Wucheria bancrofti atau cacing gajah. Siklus hidupnya melalui pembuluh limfa atau kelenjar getah bening. Cacing betina menghasilkan larva Microfilariae yang aktif masuk ke peredaran darah. Sebagai perantaranya adalah nyamuk jenis Culex vestigans dan Aedes polynexiensis. Pada saat nyamuk menghisap darah manusia, saat itu juga larva filaria masuk ke peredaran darah dan berkembang di pembuluh limfa. Bila populasinya banyak akan menyumbat cairan limfa. Berikutnya loa-loa atau cacing mata, parasit pada manusia. Heterodera rhagdiciola atau cacing akar, parasit pada akar leguminosa. Berikutnya, Anguillula aceti atau cacing cuka, terdapat pada cuka yang membusuk. Trichinella spiralis, yaitu cacing otot, terdapat pada rangka. Yang terakhir, Trichuris sp, yaitu cacing cambuk. Sekian dari kami. Masih ada nggak sih yang bertanya-tanya tentang apa itu filum Nematelmintes? Kita tunggu pertanyaannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.